Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 193.1. Huo Yuhao kagum dengan kecepatan mereka dan menyadari bahwa mereka semua mungkin setidaknya raja jiwa. Gerakan mereka elegan, dan sosok mereka gesit, yang berarti bahwa mereka mungkin memiliki tingkat budidaya yang relatif tinggi. Selain itu, mereka tidak terbang menggunakan kekuatan jiwa tanpa bentuk, yang pada dasarnya adalah merek dagang dari seorang insinyur jiwa. Wang Dong tersenyum dan berkata, tinggalkan pertanyaanmu nanti. Anda akan mempelajari segalanya begitu sampai di rumah saya. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin dan mulai meningkatkan jalur gunung yang curam. Huo Yuhao tidak berani menunggu, jadi dia mengikuti dari belakang. Saat mereka memasuki lapisan awan, Wang Dong tiba-tiba meraih tangan Huo Yuhao dan berkata, biarkan saya menunjukkan kepada Anda kemana harus pergi, mudah tersesat dalam kabut. Ini adalah salah satu mekanisme pertahanan keluarga saya, satu langkah salah dan Anda akan jatuh dari gunung. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kamu lupa bahwa aku tidak benar-benar membutuhkan mataku untuk melihat kemana aku pergi. Wang Dong tertawa di sampingnya dan berkata, Anda dapat mencoba menggunakan deteksi spiritual Anda, tetapi bahkan itu tidak maha kuasa. Huo Yuhao langsung tidak yakin ketika dia mendengar ucapan Wang Dong. Dia baru saja mengalami pencerahan lain tentang kekuatan rohaninya, jadi dia sangat percaya diri. Dia segera merilis deteksi spiritualnya dan berusaha untuk memahami lingkungannya. Upaya pertamanya hampir membuatnya melompat keluar dari kulitnya. Dia dengan cepat menyadari, betapa terkejutnya dia, bahwa lingkungannya benar-benar kosong untuk deteksi spiritualnya, dia tidak bisa merasakan apapun. Dia bahkan tidak bisa merasakan dirinya sendiri dan Wang Dong, seolah-olah mereka hanya melayang di awan. Namun, mereka jelas berdiri di tanah yang kokoh di atas gunung. Terkejut, Huo Yuhao dengan tergesa-gesa memperkuat deteksi spiritualnya dan mengaktifkan Eye of Destiny. Dia tidak pernah melakukan kesalahan sejak dia memperoleh keterampilan jiwa deteksi spiritual, jadi dia menolak untuk percaya bahwa deteksi spiritualnya bahkan tidak bisa mengambil awan di sekitar mereka. Namun, dia hanya menjadi lebih bingung ketika dia mengaktifkan Eye of Destiny-nya, dia masih tidak dapat mendeteksi satu hal pun. Satu-satunya hal yang berubah adalah warna awan di sekitarnya. Awan berubah menjadi keemasan ketika dia menatap mereka dengan Eye of Destiny, dan dia merasa seolah-olah dia tidak bisa memahami nasib mereka. Tidak peduli berapa banyak dia berusaha untuk memperpanjang deteksi spiritualnya, dia masih tidak dapat melihat apa-apa. Awan memberinya perasaan tanpa akhir dan tak terbatas. Bagaimana ini bisa terjadi? Huo Yuhao bergumam, heran. Ini sebuah rahasia. Ayo pergi. Wang Dong menjawab, menyeretnya ke depan, yang hanya bisa tersandung Huo Yuhao dan mengikuti di belakangnya ketika dia melakukannya. Jalannya tidak mulus, karena hanya terbuat dari batu, dan jalan setapaknya tidak jelas sama sekali. Huo Yuhao benar-benar akan memiliki masalah tanpa deteksi spiritualnya jika Wang Dong tidak ada di sana untuk membimbingnya. Bisakah kita terbang menyeberang? Awan di sekitar rumahmu sangat menyeramkan. Petik 2. Wang Dong terkekeh dan berkata, kita bisa. Faktanya, hanya awan di sekitar puncak utama yang memiliki efek khusus ini. Namun, binatang berjiwa tipe burung khusus yang dikenal sebagai pembunuh di awan menghuni awan-awan ini. Banyak dari mereka adalah 10.000 tahun jiwa buas, dan mereka bepergian dalam kelompok. Karena itu, tidak mudah untuk terbang melintas. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, aku tiba-tiba menyesal mengikuti kamu di sini. Bisakah Anda menyebut ini rumah? Ini sarang singa. Petik 2. Wang Dong tertawa. Perhatikan apa yang kamu katakan. Anda akan memiliki waktu yang sulit jika paman tertua dan paman kedua mendengarnya. Paman tertua, paman kedua. Huo Yuhao bertanya dengan heran, kamu punya dua ayah. Ui, kaulah dengan dua ayah. Sebenarnya, suaranya menjadi sedikit cemberut, aku tidak tahu di mana ayahku. Paman tertua dan paman kedua adalah kakak laki-laki ayah saya. Saya belum pernah melihat ayah atau ibu saya sebelumnya. Kedua paman tertua dan paman kedua mengatakan kepada saya bahwa ayah dan ibu saya ada di luar sana, di suatu tempat yang jauh.
Namun, ketika saya tumbuh dewasa, saya bisa menebak bahwa orang tua saya. Huo Yuhao buru-buru meraih tangan Wang Dong ketika dia mendengar suara suram. Aku yakin paman dan bibi akan baik-baik saja, Wang Dong. Jangan berpikir seperti itu. Petik 2. Iya, Wang Dong menjawab dengan lembut. Dia awalnya dalam mood yang riang untuk kembali ke rumah, tetapi tampaknya sangat terpengaruh oleh ini. Jalan setapak di depan mereka akhirnya cerah, dan awan-awan di sekitarnya yang terus melayang di atas kepala mereka sekarang ada di bawah kaki mereka. Berdiri di atas lautan awan membawa perasaan yang sama sekali baru, dan cahaya aneh terus-menerus bersinar di mata Huo Yuhao. Wang Dong menatapnya tanpa berkata-kata. Apakah dia akan memiliki pencerahan lain? Sayangnya, pencerahan tidak muncul dengan mudah. Huo Yuhao hanya ternganga melihat pemandangan indah di depannya sebelum dengan cepat kembali normal. Dia kemudian mendongak, hanya untuk mendapati dirinya memandangi sebuah kastil. Memang, sekitar 300 meter di atas kepalanya berdiri sebuah kastil yang megah. Itu terletak di atas puncak gunung, jauh di atas lautan awan. Kastil keabu-abuan itu terasa kuno, dan memberi perasaan berdiri di atas dunia. Huo Yuhao tidak dapat membayangkan bagaimana sebuah kastil seperti ini dibangun di antara awan yang berputar dan di puncak yang curam seperti ini. Sebelumnya, dia terpesona oleh konstruksi Radiant City milik Sun Moon Empire. Dapat dikatakan bahwa struktur tersebut merupakan perwakilan dari kemajuan teknologi Kekaisaran Sun Moon, dan bahwa mereka juga merupakan simbol betapa kuatnya alat jiwa Kekaisaran Sun Moon. Kastil luar biasa di puncak gunung hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Alat jiwa telah dikembangkan ke titik di mana mereka bisa mengubah seluruh bangsa, tetapi membangun sebuah kastil seperti ini di gunung yang curam itu hampir mustahil. Namun, kebenaran terbentang di depan matanya, membuat Huo Yuhao tidak punya pilihan selain mempercayainya. Wang Dong terus memimpin mereka menaiki puncak gunung. Beberapa ratus meter tidak terlalu jauh bagi mereka, jadi tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai puncak dan berdiri di depan kastil mistis. Angin gunung lebih kuat dan lebih tajam di puncak gunung, dan membawa uap air yang lebat. Namun, betapapun kuatnya angin, kastil berdiri dengan bangga di atas puncak dengan mudah. Gerbang kastil itu berbentuk seperti lengkungan, dan memiliki 3 kata yang melekat padanya, Clear Sky Castle. Huo Yuhao tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan keakraban ketika melihat nama ini. Setelah kamu, Wang Dong menunjuk ke arah Huo Yuhao. Seringai bangga muncul di wajahnya ketika dia mengamati ekspresi heran di wajah Huo Yuhao. Huo Yuhao tertawa dan berkata, meskipun saya tidak mau mengakuinya, saya harus mengakui bahwa saya cukup terpana. Saudaraku, kau memberiku kejutan yang menyenangkan. Wang Dong menjawab, kamu adalah orang pertama yang saya bawa pulang. Kami biasanya tidak punya tamu di sekitar sini. Huo Yuhao mencibir dan berkata, saya cukup yakin bahwa rumah Anda tidak memiliki tamu karena lautan awan yang menakutkan di sekitarnya. Siapa bilang kita tidak punya tamu? Pada saat itu, suara yang jernih dan dalam bergema dari dalam kastil. Huo Yuhao terkejut ketika sosok tinggi muncul dari kastil. Sosok yang tiba adalah seorang pria parubaya yang sangat berotot dan kekar. Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut pendek dan berduri yang menyerupai jarum baja, dan penampilan yang sangat megah. Dia memiliki fitur wajah yang keras dan dipahat, sementara matanya berwarna kuning kecoklatan dan samar-samar berkedip dengan cahaya keemasan. Jubah abu-abu panjangnya tidak bisa menutupi ototnya yang menonjol. Ketika Huo Yuhao melihatnya, dia langsung bisa merasakan tekanan yang kuat dan menakutkan dari dia. Mata pria parubaya itu terpaku pada Huo Yuhao sejak dia muncul. Tekanan yang datang dari pria ini bukan hanya dari auranya, itu juga disertai dengan tekanan spiritual yang menakutkan. Huo Yuhao merasa seolah-olah kekuatan besar ini akan menginjak-injak seluruh tubuhnya, dan gelombang pasang muncul di dalam laut spiritualnya. Skydream dan Permaisuri Es telah tidur nyenyak di dalam laut spiritualnya, tetapi mereka segera tersentak bangun. Mereka berdua tidak tahu apa-apa dan ketakutan, tetapi kekuatan-kekuatan spiritual Huo Yuhao ditampilkan pada saat ini. Matanya berubah keemasan karena keterkejutan, dan tubuhnya mulai memancarkan lapisan kabut emas buram yang menyelimutinya, seolah-olah dia menjadi seorang lelaki yang terbuat dari emas dalam sekejap mata. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa orang bisa dengan samar-samar melihat riak-riak udara coklat yang mengalir deras ke arahnya, mirip gelombang pasang yang menghantam pantai. Namun, sinar keemasan di sekitar tubuh Huo Yuhao membuatnya stabil seperti batu. Meskipun tubuhnya bergetar sedikit, akhirnya, dia mampu menahan tekanan. Tekanannya tidak berlangsung lama, dan berakhir setelah 2 hingga 3 detik.
Namun, 2 hingga 3 detik sudah cukup bagi Huo Yuhao untuk berkeringat dingin. Dia sangat sadar bahwa dia tidak akan bisa menahan tingkat tekanan kuat itu bahkan untuk semenit pun dengan tingkat kekuatan spiritualnya saat ini. Kekuatan macam apa yang bisa menghasilkan tekanan spiritual yang luar biasa? Huo Yuhao merasa ketakutan ketika dia menatap pria parubaya di depannya, dan ekspresi hormat muncul di wajahnya. Wang Dong menatap pria parubaya itu dengan marah dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, paman kedua? Kami baru saja kembali, namun Anda sudah menggertak teman saya." Petik 2. Pria parubaya itu tertawa kecil dan berkata, "Ini kesalahannya karena mengatakan bahwa keluarga kami tidak punya tamu. Kawan kecil, itu bukan karena tempat kami tidak menerima tamu, itu karena tidak ada banyak orang yang layak memasuki Clear Sky Castle. Dengan tingkat kekuatan spiritual Anda di usia Anda memang layak. Kembali pada hari. Ketika saya memiliki tingkat kekuatan spiritual Anda, saya sudah." "Baiklah, cukup bicara, masuk." Huo Yuhao dengan hormat berkata, "Salam, paman." Dia bisa tahu dari suara pria parubaya itu bahwa dia tidak semudah yang terlihat. Wang Dong berkata, "Ini adalah paman kedua saya. Anda bisa memanggilnya seperti itu." Petik 2. Pria parubaya itu menatap Huo Yuhao dan berkata, "Mungkin terlalu dini bagimu untuk memanggilku paman kedua, teman kecil. Nama keluarga saya adalah Tai, dan Anda bisa memanggil saya sebagai paman." Bagian ini mungkin terdengar sedikit aneh karena bahasa Inggris tidak bernuansa Cina dalam hal nama panggilan dan berbicara dengan anggota keluarga. Terjemahan ini agar tetap setia pada teks aslinya. Wang Dong menatap pria parubaya itu dengan marah, tetapi paman keduanya tidak memperhatikannya ketika dia kembali ke dalam kastil. Huo Yuhao sama sekali tidak merasakan permusuhan sama sekali dari paman Tai ini. Namun, dia bisa merasakan kesombongan pria itu, dan bahwa paman Tai belum sepenuhnya menerimanya. Soul Land 2 Chapter 193.2. "Tidak apa-apa, Wang Dong. Mari kita dengarkan dia." Wang Dong bergumam dengan sedih, "Mereka hanya tidak percaya padaku." Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Tidak apa-apa asalkan kamu memperlakukan saya seperti saudara. Aku yakin aku akan baik pada keluargamu. Bawa aku keliling kastil, lalu kita akan temukan tempat tinggal." Baik, Wang Dong membawa Huo Yuhao ke kastil. Tidak ada banyak dekorasi atau ornamen mewah di dalam kastil. Semuanya berwarna hitam atau abu-abu, dengan jejak hijau sesekali. Ada 2 tangga di setiap sisi, dan mengarah ke tingkat yang lebih tinggi. Struktur kastil tidak rumit, hanya memiliki 3 tingkat, tetapi setiap tingkat mencakup banyak ruang. Wang Dong memperkenalkan banyak hal kepada Huo Yuhao. "Orang-orang dari sekte saya tinggal di Clear Sky Castle. Tingkat kedua adalah untuk menampung tamu, dan juga di mana para tetua sekte tinggal. Paman tertua, paman kedua, dan saya tetap di lantai 3. Oh ya, saudara perempuan saya juga tinggal di lantai 3. Sekte, bersihkan Sky Castle, bersihkan Sky Sek." Huo Yuhao bergidik, dia akhirnya mengerti mengapa nama itu terasa sangat akrab. Iya, Clear Sky, bukankah itu berarti Clear Sky Sek? Dia telah melihat informasi Clear Sky Sek secara detail sebelumnya di arsip Pavilion Sigat. Dalam pengumpulan informasi Akademi Shrek tentang sekte, Clear Sky Sek berada di peringkat terdepan, bersama dengan sekte tubuh. Jelas bahwa mereka adalah sekte yang kuat. Menurut pengantar arsip, Clear Sky Sek telah ada bahkan sebelum Shrek Academy. Itu adalah sekte kuno yang telah ada setidaknya 10.000 tahun, dengan sejarah yang bahkan lebih lama dari sekte tubuh. 10.000 tahun yang lalu, Clear Sky Sekte disebut-sebut sebagai sekte jiwa alat nomor 1, dan bahkan Seven Treasures Glaze sekte yang lebih rendah daripada mereka. Huo Yuhao bahkan tidak pernah membayangkan bahwa sahabatnya berasal dari Clear Sky Sek. Karena itu yang terjadi, jiwa bela diri kedua Wang Dong harus menjadi jiwa bela diri utama Clear Sky Sek, Clear Sky Hammer. Menurut catatan, pemimpin generasi pertama Shrek Seven Monsters dari Shrek Academy, yang juga pendiri Tang Sek, Tang San, berasal dari Clear Sky Sek. Ayahnya dikenal sebagai Clear Sky Douluo, dan sangat kuat. Tang San juga memiliki jiwa bela diri kembar, dan salah satunya adalah Clear Sky Hammer. Namun, arsip Akademi Shrek juga mencatat bahwa Clear Sky Sek secara bertahap menghilang sekitar 1000 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa orang-orang dari sekte tidak lagi terlihat di benua, dan diperkirakan secara bertahap mendekati kepunahan. Namun, bukan hanya Clear Sky Sek masih ada, tetapi mereka juga memiliki kastil ajaib ini jauh di dalam awan. Wang Dong menatapnya, geli, dan berkata, "Kamu hanya menebaknya sekarang.
Kamu cukup lambat. Petik 2. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, kamu tidak pernah memberi saya petunjuk sama sekali, jadi bagaimana saya bisa menebaknya? Anda dari sekte yang begitu kuat yang sudah ada sejak lama, saya merasa sangat tertekan. Kita, Wang Dong memotongnya dengan sedih dan berkata, mengapa kamu seperti yang lainnya? Apakah status dan yang lainnya itu penting bagi kami? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya pecundang yang menyedihkan. Jika Anda tidak berpikir itu penting, maka itu tidak penting. Wang Dong terkikik dan berkata, pecundang yang menyedihkan tidak terdengar bagus sama sekali. Anda harus berhenti menggunakan kedua kata itu di masa mendatang. Ayo pergi, kamu tinggal di lantai 2. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, baiklah, saya akan berhenti mengatakannya. Tanda hubung. Orang-orang yang mengenakan jubah abu-abu kadang-kadang berjalan melewati mereka saat mereka berjalan melewati kastil. Huo Yuhao dapat mengetahui dari aura mereka dan fluktuasi kekuatan jiwa mereka bahwa individu berjubah abu-abu yang dia temui sebelumnya berada di level terendah. Beberapa individu berjubah abu-abu memiliki kekuatan yang luar biasa besar, setidaknya mereka adalah sage jiwa. The Clear Sky Sekte benar-benar memiliki banyak makhluk besar dan perkasa yang tersembunyi. Namun, bagaimana mereka bisa hidup di pegunungan yang curam dan berbahaya? Huo Yuhao penuh dengan pertanyaan sejak dia memasuki Clear Sky Castle. Wang Dong membawa Huo Yuhao ke lantai 2 dan mengatur kamar untuknya. Kamar tidak bisa dianggap besar atau luas. Rangka tempat tidur, meja, kursi, dan bahkan lemari pakaian terbuat dari batu. Perabotannya sangat sederhana. Seperti itu di sekitar sini, kondisinya agak sederhana dan sederhana. Saya harap Anda tidak keberatan. Wang Dong berkata meminta maaf. Huo Yuhao tertawa dan berkata, kamu tidak harus bersikap sopan padaku. Merupakan suatu kehormatan untuk tinggal di Clear Sky Sect, tempat yang tersembunyi jauh di dalam awan. Anda harus pergi menemui keluarga Anda karena Anda baru saja kembali. Anda tidak perlu khawatir tentang saya ingin beristirahat sebentar. Baik, saya akan mengirimi Anda spray dan selimut sebentar, kata Wang Dong sambil berbalik dan pergi. Huo Yuhao mulai memeriksa kamarnya begitu Wang Dong pergi. Ruangan itu sekitar 20 meter persegi, dan memiliki kamar mandi sendiri, dengan baskom berisi air jernih. Huo Yuhao mengulurkan tangan untuk mengambil air untuk mencuci wajahnya, tetapi dia kaget ketika meletakkan tangannya di dalam air. Airnya membeku, bahkan dengan ultimate ice-nya, dia masih menggigil kedinginan, dan banyak air tumpah dari tangannya. Dingin sekali, air macam apa ini? Huo Yuhao ragu-ragu, tetapi memercikkan air jernih di wajahnya. Rasa dingin yang bersih yang tampaknya mencapai tulang-tulangnya langsung menjalari seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya diberi energi dan disegarkan. Dia menggigil kedinginan sekali lagi, dan merasa seolah-olah kelelahan di tubuhnya terhanyut, rasanya benar-benar nyaman. The Ice Jade Empress Scorpion juga senang dengan percikan air dingin ini, dan tato besarnya segera berkilau di punggungnya. Huo Yuhao heran dengan apa yang terjadi, cincin jiwanya yang berwarna merah keemasan bangkit dari kakinya dan segera memantulkan dinding saat itu menyebabkan seluruh ruangan berubah menjadi emas. Tanda pisah. Di lantai ketiga Clear Sky Castle. Wang Dong cemberut saat dia masuk ke sebuah ruangan besar dengan ekspresi tidak senang. Paman keduanya duduk di kamar, sementara lelaki paruhbaya lainnya duduk di kursi utama. Pria paruhbaya di kursi utama memiliki kepala yang penuh dengan rambut hijau panjang yang menutupi bahunya yang lebar. Matanya juga hijau, dan meskipun tampak sederhana, mereka membawa kualitas khusus yang tak terlukiskan ketika dia berkedip dari waktu ke waktu. Rasanya seolah-olah dia kesulitan menekan kekuatan besar yang terkandung di tubuhnya. Dia mengenakan jubah prajurit putih yang menutupi tubuhnya yang tinggi dan kokoh. Dia saat ini sedang berbicara dengan pria paruhbaya lainnya, yang memiliki rambut hitam pendek yang menyerupai jarum baja. Apa yang terjadi, paman tertua, paman kedua? Dia tamu dari negeri yang jauh. Apa itu, paman kedua? Bagaimana jika Anda membuatnya takut? Wang Dong mulai berbicara dengan marah begitu dia berjalan ke kamar. Pria berambut pendek tertawa terbahak-bahak dan berkata, Xiao Donger, kamu sudah lama tidak pulang, namun kamu sudah melempar amarah pada paman tertua dan aku, itu tidak benar. Sedangkan untuk temanmu, jika dia bahkan tidak bisa lulus ujianku, dia tidak akan layak untuk memasuki Clear Sky Castle. Dia memang memiliki beberapa standar, tetapi dia masih jauh dari Xiao Dong kita. Wang Dong segera membantah kata-katanya dengan sedih. Apa, kalian sama sekali tidak mengerti dia?
Huo Yuhao sangat luar biasa, ia juga memiliki jiwa bela diri kembar, dan jiwa bela diri keduanya adalah salah satu dari Ultimate Ace. Saya pikir saya mengatakan ini sebelumnya ketika saya kembali terakhir kali. Apakah kalian masih meragukan pilihan saya? Pria berbaju putih di kursi utama tersenyum samar. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Jangan main-main, Xiao Dong. Bukannya kami tidak mempercayai pilihan Anda. Kami masih harus mewaspadai Anda, bukan? Selain itu, paman kedua Anda tidak berlebihan, bukan?" Tiba-tiba, kedua wajah mereka berubah, dan keterkejutan mengalir dari mata mereka ketika mereka saling melirik. Pria berkulit putih itu bertanya pada Wang Dong, "Kamar apa yang Anda atur agar teman Anda tetap tinggal?" Wang Dong berkata, "Kamar Icejade. Saya katakan sebelumnya bahwa dia memiliki jiwa bela diri Ace Ultimate, tempat itu akan bermanfaat untuk budidayanya." Mata pria berambut pendek itu berbinar. Dia memicingkan matanya sedikit dan merenung sejenak sebelum berkata, "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang temanmu ini, Xiao Dong? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang identitasnya?" Wang Dong menjawab, "Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu terakhir kali. Anda menginterogasi saya seolah-olah Anda ingin tahu leluhurnya 8 generasi sebelum dia. Apalagi yang bisa saya simpan dari Anda?" Petik 2. Pria berambut pendek itu berkata, "Temanmu sangat canggih. Apakah Anda tahu bahwa ia memiliki cincin jiwa 100.000 tahun? Selain itu, ini bukan hanya cincin jiwa 100.000 tahun. Jika saya tidak salah, jiwa itu mungkin memiliki sekitar 400.000 tahun kultivasi. Bisakah leluhur jiwa yang sedikit di atas peringkat 40 memiliki cincin jiwa seperti itu? Ini adalah pertama kalinya saya menemukan sesuatu yang aneh seperti ini. 400.000 tahun. Giliran Wang Dong yang terkejut. Itu tidak mungkin. Saya tahu Huo Yuhao menyimpan rahasia-rahasia tertentu, dan dia mungkin bisa menebak bahwa saya memiliki beberapa rahasia saya sendiri. Kami memiliki pemahaman diam-diam, dan kami biasanya tidak menginterogasi satu sama lain tentang mereka. Tetapi bagaimana ia bisa memiliki cincin jiwa 400.000 tahun? Apakah Anda yakin Anda benar, paman kedua? Pria berkulit putih itu berkata, "Bahkan jika paman kedua Anda salah, mungkinkah saya juga salah?" 400.000 tahun. Mungkin dia terstimulasi oleh dinginnya Icejade Chamber, jadi dia melepaskan jiwanya. Jiwa bela diri ini mungkin hanya memiliki satu cincin, tetapi cincin itu memang memiliki 400.000 tahun kultivasi. Dia hanya seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun, dan dia hampir di atas peringkat 40. Hanya ada satu penjelasan untuk bagaimana dia dapat memiliki cincin jiwa 400.000 tahun, dan itu adalah binatang jiwa 400.000 tahun dikorbankan. Selain itu, binatang buas harus menekan kekuatan jiwanya sendiri dan membentuk segel di dalam tubuhnya, sehingga ia bisa menyatu dengan dirinya. Kamu benar-benar tahu bagaimana memilih. Mata Wang Dong penuh keraguan dan kejutan. Tapi, paman tertua dan paman kedua, aku sangat yakin bahwa Yuhao benar dan tulus padaku. Dia tidak pernah tahu identitas saya, dan dia tidak tahu apa-apa bahkan pada saat ini. Dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakitiku, jadi bagaimana jika dia memiliki cincin jiwa 400.000 tahun? Saya, pria berbaju putih itu melambaikan tangannya dan memotongnya. Kamu harus mendengarkan, Xiao Dong. Orang tua Anda membuat kami bertanggung jawab untuk merawat Anda, jadi kami harus bertanggung jawab. Kami tidak bisa membiarkan Anda bersama orang misterius, setidaknya, kami harus yakin dengan kemampuannya. Baiklah, Anda tidak perlu repot lagi dengan ini. Saya akan menanganinya dengan paman kedua Anda. Kultivasi Anda telah mencapai hambatan, sehingga paman kedua akan mengantar Anda ke kamar Ascension untuk menemukan cincin jiwa yang cocok nanti. Soul Land 2 Chapter 193.3. Wang Dong sepertinya tidak takut sama sekali dengan paman keduanya. Namun, dia jauh lebih menghormati paman sulungnya. Dia berkata dengan mendesak, "Kamu tidak bisa menyakitinya, paman tertua, paman kedua. Yuhao tidak memiliki motif tersembunyi bersamaku. Anda dapat mengujinya, tetapi Anda benar-benar tidak dapat menyakitinya. Kalau tidak, saya akan menolak untuk terus hidup." Wang Dong menunjukkan tekad dan kekuatan yang kuat ketika dia mengucapkan kalimat terakhir itu. Pria berkulit putih, paman tertua, berkata dengan jelas, "Saya akan menangani masalah dengan paman kedua Anda. Kami benar-benar tidak akan melakukan apapun kepadanya, bahkan jika kami menemukan bahwa ia memang memiliki motif tersembunyi, kami mungkin hanya akan memberinya pelajaran dan membuangnya. Anda baru saja kembali dari perjalanan panjang, pergi dan beristirahat. Saya akan membahas cara menguji teman kecil itu dengan paman kedua Anda."
Dia harus lulus penilaian kita jika dia ingin bersama donger kecil kita, jika dia tidak, itu tidak mungkin, dan hubunganmu tidak layak disebut. Matanya berkedip dengan cahaya biru, dan nadanya sama bertekad. Namun, tekanan yang berasal dari tubuhnya membuat Wang Dong terdiam, dan yang bisa dia lakukan adalah pergi dengan ekspresi tidak puas. Pria berambut pendek menyaksikan Wang Dong pergi, dan ketika dia pergi dia berbalik ke arah pria berkulit putih. Kakak, sepertinya Xiao Dong benar-benar memiliki sesuatu untuk lelaki itu. Tapi identitas lelaki ini tidak diketahui, dan dia memiliki kekuatan khusus seperti itu, kita harus membuangnya dari Clear Sky Peak. Penampilannya sangat rata-rata, bagaimana bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Xiao Dong? Pria berbaju putih itu melotot padanya dan berkata, berapa umurmu? Bagaimana Anda masih bisa begitu sembrono? Tidak bisakah kau katakan bahwa Xiao Dong benar-benar menyukainya? Tidak masalah apapun kemampuan yang dimilikinya, kepribadian dan pikirannya lebih penting. Bisakah orang normal cocok dengan Xiao Dong? Petik 2. Pria berambut pendek itu tampak takut pada kakaknya, dan berkata dengan tergesa-gesa, apa yang harus kita lakukan, kakak? Saya telah menguji kemampuannya, kultivasinya tidak tinggi, tetapi fondasinya kuat. Kultivasinya terasa berkelanjutan, bahkan hampir tak ada habisnya. Selain itu, dia mengolah teknik surga misterius, dan aku tidak bisa mendeteksi teknik lain padanya. Namun, yang paling mengejutkan saya adalah kekuatan spiritualnya. Saya ingin memberinya pelajaran dengan menunjukkan kekuatan, tetapi orang ini sebenarnya mampu memadukan kekuatan spiritualnya dengan kekuatan jiwanya untuk melawan tekanan saya, dan akhirnya berhasil melakukannya. Tingkat kekuatan spiritualnya cukup mengesankan. Pria berbaju putih mengangguk dan berkata, penilaian kita harus lebih fokus pada sifat dan kepribadiannya, bukan hanya pada kemampuannya. Kita harus membahas ini dengan cermat. Petik 2. Huo Yuhao tidak tahu bahwa tanpa disadari melepaskan Ice Empress Jade Scorpion akan membawa banyak masalah. Dia mencuci wajahnya, dan berjalan ke satu-satunya jendela kamar, melemparkan pandangannya keluar. Bingkai jendela berbentuk lengkungan, dan ada lapisan kaca seperti kristal yang menutupinya. Awan bergulir di luar yang jatuh ke matanya membuatnya merasa seperti berada di surga yang suci. Kecantikan mereka mengejutkan dan membuat dia terpesona. Dia memikirkan kapan dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk melawan tekanan dari paman kedua itu sebelumnya, dan Huo Yuhao merasakan peningkatan rohaninya. Dia melompat ke tempat tidur batu dan duduk dengan menyilangkan kakinya. Dia harus mengkonsolidasikan keuntungannya hari ini dengan meditasi, sehingga dia bisa mengingat peningkatan-peningkatan ini dengan aman. Dia baru saja duduk ketika suara Ice Empress terdengar di benaknya. Yuhao. Ada apa, Ice Empress? Huo Yuhao bertanya dengan heran. The Ice Empress bergumam dengan sungguh-sungguh, orang itu sangat kuat dan sangat menakutkan. Huo Yuhao menjawab, apakah Anda mengacu pada paman kedua Wang Dong? Ya, lanjut Ice Empress, auranya membuatku takut dan bahkan Sky Dream. Saya yakin bahwa jiwa bela dirinya bukan tipe spiritual, tetapi kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat konsolidasi dan penggabungan lebih tinggi dari milik Anda. Bukan itu saja, saya tidak bisa merasakan kultivasinya sedikit pun, yang berarti bahwa ia mungkin lebih kuat daripada saya pada puncaknya. Dia setidaknya sekuat Penatua Suan dari Shrek Academy. Huo Yuhao terkejut. Dia bisa mengatakan bahwa pria berambut pendek itu sangat kuat, tetapi tidak pernah menyangka bahkan Permaisuri Es akan menjunjungnya dengan sangat hormat. Sky Dream Ichewon masuk. Ice Empress benar. Orang itu memang perkasa, meskipun kekuatan rohaninya tidak sebesar kekuatan rohaniku yang dulu, tingkat koalesensinya dan konsolidasinya lebih tinggi. Saya juga bisa merasakan bahwa kekuatan rohaninya mengandung kebrutalan yang intens, sedikit serbuan dan permusuhan. Itu juga memiliki aura seolah-olah itu tinggi di atas segalanya. Jika dia adalah makhluk jiwa, dia pasti akan berada di peringkat di antara 10 makhluk besar Savage, dan mungkin di antara 5 besar. Namun, dia pasti manusia, bukan binatang buas. Dari semua manusia yang pernah kulihat, hanya kekuatan spiritual Penatuamu yang lebih tinggi darinya. Dan kekuatan jiwa orang ini tampaknya jauh lebih menakutkan daripada kekuatan rohaninya. Huo Yuhao berkata, The Clear Sky Sect memiliki lebih dari 10.000 tahun sejarah. 10.000 tahun tidak banyak untuk hewan buas, tetapi 10.000 tahun sangat panjang bagi manusia. Bukankah Anda mengatakan itu normal bagi Clear Sky Sekte untuk memiliki zat seperti itu? Setelah semua, Clear Sky Sekte dulu memiliki reputasi sebagai sekte tubuh, dan mungkin bahkan lebih terkenal di beberapa titik.
Fakta bahwa keluarga Wang Dong kuat bukan hal yang buruk, jadi mengapa aku merasa kalian khawatir tentang aku? Permaisuri Es berkata, saya tidak khawatir, saya hanya merasa bahwa dia sangat berbahaya. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin bisa menemukan keberadaanku jika dia mencoba. Saya merasa bahwa penatuamu mungkin bisa merasakan keberadaan saya, kecuali dia tidak menyebutkannya kepada Anda. Mungkin dia tidak melakukannya karena dia menebak niatku, tetapi kekuatan spiritual Skydream lebih kuat, jadi dia tetap tidak terdeteksi. Dia bisa mendeteksi keberadaanmu. Huo Yuhao heran ketika dia mendengar kata-katanya. Skydream Ichewom, The Ice Jade Empress Scorpion, Elder Yi, dan bahkan Snow Lady adalah rahasia terbesarnya, dan itu adalah rahasia yang tidak bisa diketahui orang. Dia langsung mulai merasa gugup. Pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba merasa dingin, dan bahkan kekuatan jiwa yang beredar di tubuhnya melambat, hampir seolah-olah ada beberapa perlawanan. Kenapa aku merasa kedinginan? Sejak dia menyatu dengan Ice Empress, dia tidak lagi tahu bagaimana rasanya menjadi dingin. Tapi ini sudah kedua kalinya hari ini dia merasa kedinginan. The Ice Empress berkata, Wang Dong benar-benar baik kepadamu. Air yang baru saja Anda gunakan untuk mencuci wajah adalah sejenis mata air, dan jika saya tidak salah, itu haruslah mata air beku. Sesuatu yang lahir dari menyerap dingin antara langit dan bumi, jadi meskipun air, dinginnya dapat menyaingi manifold Mysterious Ice di wilayah inti dari Extreme North. Namun, itu mengandung lebih banyak energi surga dan bumi, Anda pasti merasa segar ketika Anda mencuci muka sekarang. Namun, ini bukan kemewahan yang bisa dimiliki siapapun, jika ada orang lain yang memakai sepatu Anda, ia akan membeku dengan satu sentuhan. Tempat tidur batu di bawah Anda bahkan lebih mengesankan. Itu harus dibuat dari esensi giok sepotong frigid jade, dan itu jarang terlihat bahkan di daerah inti dari Extreme North. Ini adalah pertama kalinya saya melihat sepotong sebesar ini. Skydream Ichewon berkata, saya telah melihat esensi batu giok seperti ini sebelumnya, selama hibernasi pertama saya dan transmutasi pertama saya. Namun, esensi batu giok itu pecah, dan cairan di dalamnya mengalir ke tubuh saya, jadi saya memasuki hibernasi pertama saya. Fakta bahwa saya telah hidup selama bertahun-tahun sangat terkait dengan esensi batu giok 10.000 tahun itu. Anda harus membimbing energi dingin ini ke dalam tubuh Anda dan menggabungkannya dengan kekuatan jiwa Anda. Berkultivasi sambil duduk pada sesuatu seperti ini mungkin akan menyelesaikan masalah kecepatan jiwa bela diri Ice Ultimate dengan efektif. Huo Yuhao berkata, kalau begitu kekhawatiranmu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suara tua Electrolux bisa didengar. Orang itu sama sekali tidak memusuhi Yu Hao. Saya bisa merasakan aura keadilan dan kebenarannya. Yang paling dia akan lakukan adalah mengusir kamu karena banyaknya rahasia yang kamu miliki. Dugaan saya adalah dia akan terus menguji Anda, dan yang harus Anda lakukan adalah menghadapinya dengan benar. Satu-satunya hal yang tidak dapat Anda ungkapkan adalah apa yang telah saya ajarkan kepada Anda, Necromancy, segalanya bisa digunakan. Level spiritual orang itu lebih tinggi dari perkiraan Bak, dan sangat unik. Tinggi ke level apa? Skydream Ichewon bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, Electrolux tidak menanggapi, seolah-olah dia kembali tidur nyenyak. Huo Yuhao tidak lagi dapat berkomunikasi dengan dua makhluk jiwa pada saat ini, karena kedinginan yang berasal dari bawahnya semakin meningkat intensitasnya. Dia perlu memfokuskan segala yang dimilikinya untuk mengedarkan kekuatan jiwanya untuk melawan hawa dingin. Dinginnya tidak langsung menyergapnya sekaligus. Sebaliknya, itu menyebar ke tubuhnya secara bertahap. Huo Yuhao tidak merasa apa-apa pada awalnya karena jiwa bela diri es tertingginya, tetapi dingin ini berbeda dari miliknya. Ultimate Ice adalah keberadaan tipe es yang paling kuat, tetapi hawa dingin yang menyebar ke tubuhnya seperti energi asal murni dan murni dari surga dan bumi, yang tidak dimiliki siapapun. Itu tidak invasif, tetapi pada dasarnya berbeda dari sifat Ultimate Ice. Sederhananya, Ice Jade Empress Scorpion Huo Yuhao seperti senjata, tetapi hawa dingin dari tempat tidur yang terbuat dari esensi frigid jade ini lebih mirip dengan kelezatan yang terbuat dari energi asal surga dan bumi, kecuali suhu makanan lezat ini sedikit berbeda. Sisi rendah, ke titik di mana Huo Yuhao harus menyalurkan setiap ons kekuatannya untuk memadukan kekuatan jiwanya dengan energi yang sangat dingin dan murni ini, dan akhirnya membimbingnya untuk bergabung dengan jiwa bela dirinya sendiri. Suara The Ice Empress terdengar lagi di benak Huo Yuhao. Tidak masalah apakah orang itu mengancammu atau tidak. Kesempatan ini terlalu besar bagi Anda untuk dilewatkan begitu saja. Dengan tempat tidur ini terbuat dari esensi frigid jade, tidak ada kekuatan tipe es yang akan memberontak, dan itu dapat menenangkan api di hati Anda.
Anda tidak akan pernah mengambil risiko menjadi gila. Jika saya memiliki bermacam-macam esensi frigid jade saat itu, menembus kemacetan hingga 400.000 tahun tidak akan menjadi masalah. Perhatikan, Yu Hao. Saya akan membuka segel, dan melepaskan beberapa kekuatan yang telah saya tekan di tubuh Anda. Saya akan menggunakan dingin tempat tidur ini dan sifat mistiknya untuk berinteraksi dengan Anda. Gunakan kekuatan jiwa Anda untuk melindungi meridian Anda. Petik 2.